semuanya, pagi hari ini kita bertemu lagi ya, masih dalam seputar budidaya tanaman padi. Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian teman-teman ya. Untuk umur padi saya sendiri sekitar 50 HST ya, fase-fase yang mendekati ke generatif, menginjak ke generatif, masih vegetatif tapi ke arah generatif ya. Dan ini kita lihat dulu teman-teman, seperti apa kondisi lahan saya atau apa saja yang harus kita berikan di pagi hari ini. Nah, ini padi saya teman-teman ya, terlihat cukup bagus, tapi ini lihat langsung saja di depan saya langsung dihadapi dengan walang sangit ya teman-teman. Walang sangit ini sementara tidak terlalu begitu berpengaruh karena memang belum malai, belum keluar. Tetapi ketika ini dibiarkan berkembang biak, maka nanti ketika padi sudah keluar malai itu yang bahaya teman-teman. Ya, ini ada walang sangit ya, seperti ini walang sangit teman-teman. Ini penghisap teman-teman ya, penghisap. Kemudian walang sangitnya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Kemudian di sela-sela teman-teman ya, kita cek. Sementara sebenarnya aman ya, aman. Cuma rumpun padinya ini terlihat cukup rapat teman-teman ya, cukup rapat. Dikhawatirkan pasti ada jamur ya. Jadi sudah ada walang sangit, ada jamur. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya, ada penggulung daun ya, penggulung daun seperti ini. Ini masih baru kelihatannya. Nah, ini ada ulat ya, ada ulat yang juga berbahaya teman-teman ya. Nah, ini juga udah ulat ya, ada penggulung daun seperti ini. Ini ketika nanti dibiarkan teman-teman ya, ketika padi sudah keluar malai, itu biasanya akan muncul putih gitu ya, hama putih palsu, atau tanamannya padi yang sudah keluar malai itu langsung warna putih dan tidak ada isinya. Itu yang biasanya terjadi ketika hama ulat ini kita biarkan begitu saja. Nah, itu jadi hari ini kita dapat walang sangit sebagai penghisap ya. Kemudian ada ulat ya, ada ulat penggulung daun, ada rawan jamur ya, ada rawan jamur. Kemudian kalau wereng sementara masih terdeteksi aman, tapi alangkah baiknya teman-teman ya, ketika padi sudah umur segini dan rumpunnya sudah begitu banyak ya, maka sebaiknya tetap kita antisipasi. Itu beberapa penyakit yang ada di lahan kita yang harus kita antisipasi di pagi hari ini. Ya, ini obat pertama insektisida yang kita berikan di pagi hari ini. Namanya adalah Virtaco teman-teman ya. Jadi Virtaco ini sangat tepat untuk pengendalian banyak sekali hama teman-teman ya. Jadi saya tunjukkan dulu. Untuk ini sistemnya adalah racun dan kontak dan sistemik. Jadi teman-teman ya, kalau fase generatif itu lebih tepatnya kita menggunakan racun yang sistemnya kontak dan sistemik. Kenapa? Kontak itu berarti kalau mengenai dia langsung mati, dia langsung bereaksi terhadap hamanya, maka dia akan langsung mati. Nah, sistemik, harapannya sistemik itu kan dia terserap oleh tumbuhan, dan ketika si hama itu makan daunnya misalkan, dia akan mati. Itu sistemik. Harapannya dalam waktu 2 minggu ke depan, Virtaco ini jangka waktu pengendaliannya 2 minggu, sistemiknya itu masih aman teman-teman ya. Jadi masih bereaksi obatnya. Jadi hama yang tersisa itu bakal mati, karena ini fasenya generatif ya teman-teman ya. Jadi agak sulit karena tanaman yang ada di bawah itu tidak akan terkena. Kalau kontak itu hanya mengenai bagian atas, yang bagian bawah tidak mati. Maka kalau pakai sistemik, yang bawah
pasti nanti akan mati. Jadi dia akan terserap oleh tumbuhan, maka seperti wereng dan sebagainya yang di bawah itu mati. Makanya kesalahan teman-teman biasanya ada teman saya yang pakai racun misalkan sangkil ya, yang kloropirifos dan sipermetrin, itu sifatnya hanya kontak ya, jadi hanya di atas saja yang mati tapi yang bawah tidak. Nah, ini bahan aktifnya adalah klorantraniliprol ya dan thiamethoxam. Klorantraniliprol itu seperti Prepaton teman-teman ya. Nah, jadi mirip dengan produk Prepaton yang biasa teman-teman beli. Jadi Virtaco ini memang mahal, 100 ml ini harganya 180.000. Tapi ya dibandingkan dengan Prepaton ya kuat ini teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada thiamethoxam. Ya, kalau klorantraniliprol itu untuk ulat, penghisap, ya, hama trip dan sebagainya, maka thiamethoxam lah ini yang berfungsi sebagai werengnya. Jadi mahal, tapi cukup bagus untuk pertumbuhan atau menghancurkan si hama. Di sini bisa terlihat ya, teman-teman ya, ada penggerek batang, ada hama putih palsu yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi tadi tanaman saya yang menggulung-gulung tadi teman-teman ya, ada wereng coklat juga ya. Wereng coklat ketika yang di bawah wereng itu antisipasi, dan juga bisa untuk walang sangit ya. Jadi ini juga bisa untuk walang sangit teman-teman. Untuk dosisnya ya segini itu kita pakai takaran yang 10 mili saja. Jangan pakai tutup teman-teman ya. Karena kalau pakai tutup itu dipastikan ya tidak akurat ya. Cukup pakai maksimal 10 mili maksimal ya. Pakai silakan pakai apapun yang pengukurnya ya. Jadi ini kelas sultan, tapi memang sangat tepat untuk hama-hama yang sudah kita sebutkan tadi ya. Di lahan saya ada ulat dan ada walang sangit ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau ngecek ya. Nah, ini sama saja ya. Ada penggerek batang, padi kuning dan sebagainya. Ada wereng coklat ya. Untuk dosisnya hanya 112 mili per hektar. Ya, teman-teman, sekitar itulah dosis rendahnya. Di lahan saya ya sekitar itu, jadi 100 mili aja ini cukup lah. Itu yang pertama kita berikan di pagi hari ini untuk insektisidanya. Nah, berikutnya untuk fungisidanya teman-teman, saya menggunakan bahan aktif Propinep ya dari Antrakol. Ini sudah dilengkapi dengan zinc ya, yang sangat protektif ya. Jadi ini sifatnya protektif. Ada yang kuratif teman-teman ya. Kuratif itu ya menguras atau membersihkan atau mengobati yang sudah terkena. Tapi kalau protektif dia melindungi ya. Segini harganya berapa ya teman-teman ya? Sekitar 70.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau tujuannya ya, jadi sangat tepat untuk penyakit seperti bercak ya, busuk pelepah dan bercak daun ya. Di sini ada busuk pelepah dan bercak daun. Biasanya teman-teman, kalau padi sudah mulai generatif, itu mesti ada busuk pelepah ya, karena daunnya sangat rimbun yang ada di bawah ya. Kerapatannya tinggi. Ini sangat dikhawatirkan akan timbul penyakit. Antrakol ini bentuknya bubuk ya, bubuk warnanya putih seperti ini ya. Cukup gunakan sekitar 3 sendok makan teman-teman ya. Ya, sendok makan seperti ini kita gunakan 3 minimal sampai 5 maksimal ya. 3 sampai 5 sendok makan terserah monggo, sesuai dengan kebutuhan, yang jelas jangan terlalu over ya. Seperti itu. Jadi fungisida ini sangat protektif, ada zincnya yang berfungsi untuk ini fotosintesis juga. Jadi bagus untuk tanaman kita. Dan yang terakhir ada nutrisi teman-teman ya. Saya menggunakan nutrisinya ini ya. Dua bahan ini ya. Yang pertama yang magnesium dulu ya teman-teman ya. Magnesium ini sebenarnya biasanya saya gunakan sampai umur maksimal generatif
sampai mau generatif. Jadi dari awal itu kita kasih ini ya, atau garam Inggris atau apa, atau ini kandungannya ada ini magnesium dan sulfur. Magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%. Ini teman-teman sangat baik untuk proses fotosintesis ya. Jadi ketika tanaman itu mau memasak ibaratnya ya, hijau daun itu, magnesium dan sulfur inilah yang berfungsi membantu proses fotosintesis ya. Memasaknya itu dibantu dengan dua ini. Jadi unsur hara itu teman-teman ada yang unsur hara makro ya, makro primer dan sekunder katanya penyuluh pertanian lapangan ya. Emang itu. Kalau yang primer itu NPK itu ya teman-teman ya. Unsur hara makro primer itu ya natrium, fosfor dan kalium. Tapi kalau yang sekunder ini tetap butuh teman-teman ya. Kalau padi hanya kita kasih urea dan sebagainya itu ya, itu kurang maksimal. Nah kalau ditambah ini yang mikro ini ya, ini lebih bagus ya. Ini fungsinya untuk fotosintesis, harganya cuma 15.000. Kita gunakan dosis 2 sendok makan saja sampai umur maksimal mau generatif itu. Ini terakhir punya saya. Yang berikutnya kita menggunakan KNO3 ya. KNO3 ini bahan aktif atau kandungannya adalah nitrogen dan kalium ya. Jadi fase-fase ini itu yang dibutuhkan adalah paling penting saya digunakan kaliumnya yang 46%. Kenapa teman-teman? Kalium itu fungsinya untuk transportasi ya. Transportasi makanan yang ada di dalam di akar sampai ke daun itu fungsinya ini untuk mempercepat. Karena setelah ini fasenya adalah fase pengisian atau fase bunting ya. Dia butuh makanan yang tinggi agar cepat dimakan, maka harus dikasih dengan kalium. Kandungannya 46%, harganya 40.000. Dosisnya gunakan 3 sampai 5 sendok makan ya. Ini bisa dilarutkan teman-teman ya. KNO3 putih ini ada dua jenis, yang merah dan putih. Kalau yang vegetatif itu merah, generatif itu yang putih ya. Nah selain itu, kenapa saya gunakan KNO3? Karena cuacanya ini di tempat kami ya, semuanya ya, ini musimnya musim kemarau guys. Jadi harus kita kuatkan di bagian batangnya, biar nanti kalau ada angin yang kencang itu harapannya ya tidak roboh ya. Jadi kalium tinggi fase generatif itu sangat diperlukan. Selain itu juga mencegah kerontokan ya guys ya. Jadi tanaman kita kadang-kadang mudah rontok dan sebagainya itu ya. Itu memang gara-garanya ya salah satunya kurang kalium ya. Jadi itu teman-teman yang bisa kita berikan. Selalu saya gunakan insek, fungi dan nutrisi untuk tumbuhan. Jadi sekaligus bisa kita lindungi tanaman kita atau berikan nutrisi. Ini fase-fase genting ya, karena mau bunting. Demikian, selamat mencoba.